Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsida MPD dan Ibu Israwati Hansar SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah profesi keguruan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Kusuma Dewi dengan umur induk mahasiswa 2102085000014 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus yang akan dibahas. Yang kedua, kajian teori, yang menjelaskan mengenai pengertian, macam-macam, dan dampak dari kasus. Yang ketiga, contoh kasus, yang menjelaskan mengenai contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan. Yang keempat, estimasi solusi, yang menjelaskan mengenai solusi apa saja yang dapat diberikan. Yang kelima, kesimpulan, yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh poin yang ada. Untuk itu, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Kekerasan dalam pendidikan seringkali terjadi saat ini. Fenomena terkait dengan kekerasan banyak terjadi di masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Ketika suatu tindakan kekerasan terjadi dalam dunia pendidikan, maka kurang sesuai jika dilihat dalam pandangan masyarakat, karena hakikatnya sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mendidik siswa dengan tujuan supaya memiliki sikap dan karakter yang baik. Guru merupakan figur yang selalu menjadi sorotan strategis bagi siswanya, sehingga sosok guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan memiliki sikap yang baik pula. Kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya, bahkan justru hanya menambah penderitaan bagi siswa. Tujuan guru adalah untuk menjadikan siswa agar disiplin, namun mendisiplinkannya dengan cara memberikan hukuman fisik adalah suatu tindakan yang kurang tepat. Hukuman fisik seperti memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh push up karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar. Hal tersebut bukan merupakan cara yang ampuh untuk menyadarkan siswa agar menjadi disiplin, namun justru akan berdampak secara fisik, yaitu siswa menjadi sakit, dan dampak secara psikisnya, yaitu siswa menjadi takut serta trauma. Kemudian, pada pembahasan kedua yaitu kajian teori. Yang pertama merupakan pengertian dari kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dari guru terhadap murid, murid terhadap guru, dan sesama murid, tidak terlepas dari pengaruh pola relasi subjek dan objek yang terbangun dalam ilmu pengetahuan. Pola relasi yang demikian berakar pada perkara objektivitas ilmu pengetahuan. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lainnya, yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan kekerasan yang dialami oleh siswa yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, macam-macam bentuk kekerasan di sekolah. Macam-macam bentuk kekerasan yang terjadi pada umumnya dialami atau dilakukan terhadap siswa antara lain yaitu: yang pertama, kekerasan fisik, yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kekerasan psikis, yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela, atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri,
yang membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna, dan tidak berdaya. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyeram tubuh karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik. Jika ada kasus guru yang melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, ataupun kekerasan seksual, maka hal tersebut tentu sudah melanggar kode etik. Misalnya kekerasan fisik, di mana guru mencubit dan memukul siswa hingga memar karena permasalahan siswa tersebut tidak mengerti tentang materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, dampak kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat, bahkan orang tua dari peserta didik. Karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal, hukuman bagi peserta didik dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi, dan perilakunya, hingga tidak menutup kemungkinan anak menjadi malas belajar atau bahkan malas ke sekolah. Pada akhirnya, peserta didik akan tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah dapat mengakibatkan berbagai akibat yang diterima oleh siswa, yaitu yang pertama, pada fisik. Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dan lain-lain. Yang kedua, pada psikologis. Kekerasan secara psikologis mengakibatkan trauma, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, hingga hilangnya rasa percaya diri, stres, dan juga depresi. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap. Yang ketiga, siswa yang mengalami tindak kekerasan tanpa adanya penanggulangan bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi, baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Bisa saja mereka menjadi sulit mempercayai orang lain dan semakin menutup diri dari pergaulan. Kemudian, pada pembahasan ketiga, yaitu contoh kasus. Kasus pertama terjadi di SMP Sunan Giri. Beberapa guru melakukan tindak kekerasan secara fisik, seperti menyuruh lari keliling lapangan 5-10 putaran, memunguti sampah sehalaman sekolah, dan juga push up. Kemudian, siswa juga sering mendapat pukulan, tamparan, jeweran, mulai dari tangan, kaki, pantat, sampai kepala. Kasus kedua terjadi di Nusa Tenggara Timur. 2 pelajar SMP di Kepulauan Rote ditampar hingga ditendang oleh seorang pria yang diduga gurunya. Guru tersebut menampar kedua siswanya dan menendang kaki sang murid. Belum puas dengan aksinya, ia pun terus memarahi korban dan kembali menampar. Salah satu siswa tampak kesakitan sampai ia menempelkan telapak tangan di pipinya. Kasus ketiga terjadi di SMP Negeri 1 Campling, Sampang. Kasus tersebut telah diadukan ke aparat kepolisian setempat. Kasus dugaan kekerasan itu terjadi pada September 2021. Saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Penyebabnya karena para siswa membuat kegaduhan di dalam kelas. Sebanyak 10 orang siswa dipukul oleh guru berinisial W dan dijemur di terik sinar matahari di lapangan sekolah. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu estimasi solusi. Dari banyaknya kasus kekerasan di sekolah, itu sangat memprihatinkan. Terlebih kasus itu terjadi di sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk menimba ilmu pendidikan. Dari kasus ini, saya dapat memberikan beberapa solusi, di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, guru harus paham dengan karakter para siswanya. Yang kedua, guru harus bisa menjadi sosok yang tegas, ramah, dan hangat, agar siswanya nyaman ketika sedang bersamanya. Yang ketiga, ketika muncul masalah, sebaiknya guru mendengarkan dari kedua pihak dan tidak menyalahkan pada satu pihak saja, karena hal ini dapat membuat siswa menjadi terintimidasi. Yang keempat, sebaiknya jangan pernah melakukan kekerasan kepada siswa, sebesar apapun kesalahannya, karena hal ini akan sangat berdampak pada kondisi siswa tersebut. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan yaitu, guru merupakan figur yang selalu menjadi sorotan strategis bagi siswanya. Sehingga sosok seorang guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan memiliki sikap yang baik pula. Kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya, bahkan justru menambah penderitaan bagi siswa. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan di dunia pendidikan yaitu Dinas Pendidikan harus tegas menindaklanjuti kasus kekerasan, menyediakan pusat konseling di sekolah, dan memberikan pengawasan ketat akan adanya tindakan kekerasan. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.